Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita. Pada hari ini, pemberitaan firman Tuhan bagi kita akan terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus karena Engkau menolong perjalanan hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau katakan kepada kami. Bersabdalah Yesus, karena kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketiga yang demikian bunyinya. Bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Tema yang kita renungkan bersama pada hari ini adalah jangan cepat menghakimi sesama. Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus sekitar tahun 55 Masehi. Ditujukan kepada jemaat di Korintus yang berasal dari orang Kristen asal Yahudi tetapi juga non-Yahudi atau yang biasanya dikenal dengan kelompok para budak atau orang kafir yang masuk ke dalam kekristenan. Tetapi juga ada beberapa golongan dalam strata dibagi dalam golongan orang-orang yang ada di Korintus, terutama jemaat Kristen, yaitu ada yang dianggap sebagai kelompok yang disebut kelompok bawah, itu kelompok para budak, ada kelompok menengah, dan ada kelompok yang disebut dengan kelompok atas, yang selalu merasa bahwa diri mereka itu jauh lebih baik dan lebih pintar dibanding dengan yang lain. Nah, inilah situasi yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu Paulus menulis surat dan bertemu dengan orang-orang yang mulai mau memecah belahkan situasi yang ada di dalam jemaat di Korintus. Untuk itu Paulus menasihati mereka bahwa mereka harus mengerti bahwa yang mendirikan jemaat itu bukanlah mereka sebagai manusia. Misalnya ada kelompok yang bilang, oh ini kita menjadi Kristen karena kelompok yang diinjili oleh Apolos. Ada yang mengatakan, oh tidak, kami menjadi Kristen karena diinjili oleh Kefas. Dan juga ada kelompok yang mengatakan kita ini juga diinjili oleh Paulus. Nah, ada tiga kelompok ini menjadi persoalan yang cukup berat bagi keadaan kekristenan. Nah, untuk itu Paulus menasihati bahwa harus jemaat ingat bahwa jemaat itu didirikan oleh Yesus, bukan oleh manusia. Untuk itu, Paulus mengingatkan secara khusus pada 1 Korintus pasal 4 ayat 3, jangan cepat menghakimi sesama, karena mereka selalu menghakimi dengan katakan begini, oh jadi karena saya seperti ini, makanya hidup ini tidak begitu bagus. Paulus begini, orangnya begitu. Makanya Paulus katakan tidak bisa begitu menghakimi orang, karena yang memiliki hak untuk menghakimi adalah bukan oleh pengadilan manusia, bahkan dengan dirinya sendiri pun dia tidak dapat menghakimi dirinya, tetapi hanya oleh Tuhan sendiri yang dapat menghakimi, karena Tuhan yang mengenal hati manusia. Untuk itu jemaat harus menyadari bahwa tidak boleh menuding orang dalam pekerjaan pelayanan dengan mengatakan bahwa oh karena kitalah jemaat ini berdiri, karena kitalah seperti ini, semua ada. Paulus katakan tidak bisa, dan jangan suka menuding orang bahkan meremehkan orang, tetapi harus mengingat bahwa jemaat itu ada karena Kristus yang mendirikannya. Jadi persekutuan yang dikasih oleh Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita begini, jangan cepat menghakimi sesama. Dalam pekerjaan Tuhan itu bukan ditentukan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh persekutuan jemaat. Tidak ada orang yang lebih penting dari yang lain. Jangan kita suka menuding orang dengan mengatakan cepat sekali, orang ini dia nih kurang bagus, dia orang berdosa, tidak usah kita ada untuk dia. Oh orang ini tuh tidak tepat dalam pekerjaan pelayanan, kita tidak boleh
boleh ada karena dia ini begini. Kita tidak bisa menuding seperti itu. Kenapa? Karena jangan cepat sekali menghakimi orang dalam suatu pekerjaan yang dilakukan, terutama dalam pelayanan. Kalau kata Yesus dalam Injil Matius sangat jelas, dikatakan jangan melihat balok di mata sesamamu, tetapi juga jangan melihat selumbar, karena di mata kita sendiri ada balok tetapi juga ada selumbar. Selalu kalau tangan kita menuding orang lain, sebenarnya masih ada 4 jari yang juga menuding kita bahwa kita sebenarnya bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan sendiri yang menyempurnakan kita, dan Tuhan sendiri yang membawa kita untuk masuk dalam persekutuan. Untuk itu kita semua sama penting. Kita tidak usah merasa bahwa ada saingan-saingan kita. Ini yang dinasihati Paulus. Penting dalam persekutuan, kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengatakan orang ini tidak bisa, orang ini golongan ini, orang ini dari kelompok budak, dia bukan orang yang menentukan, dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Sebab di hadapan Tuhan semua orang itu sama. Untuk itu firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, baiklah hidup kita, jangan menghakimi sesama, tetapi baiklah kita hidup dekat dengan Tuhan dan selalu mengatakan semua orang di hadapan Tuhan sama, hanya Tuhan sendiri hakim yang mampu menghakimi setiap orang, karena Tuhan mengenal hati setiap orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus karena Engkau mengajarkan kami melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus supaya kami tidak cepat menghakimi sesama kami. Kami tidak pernah merasa diri kami benar, tapi kami selalu melihat bahwa orang lain itu juga penting dalam persekutuan kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus supaya firman itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan selalu menyatakan Tuhan baik bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.